Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Eki, channel konsultan utang. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai pinjaman KUR atau pinjaman kredit usaha rakyat, itu yang dikeluarkan oleh bank-bank BUMN ya, khususnya yang udah diterapkan oleh pemerintah. Mungkin ada teman-teman di sini atau mungkin banyak ya teman-teman di sini yang mengalami kenapa pencairan saya itu lebih kecil daripada tetangga saya, padahal nilai jaminannya sama, bedanya cuma jenis usaha. Padahal kalau perhitungannya sama-sama usaha, kenapa lebih kecil sedangkan dia lebih besar? Saya dapat 10 juta, dia dapat 25 juta. Apa yang salah di sini? Apa aplikasi kah analisnya? Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe-nya. Juga komen-komennya di video saya agar video saya lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi yang bermanfaat, dan juga yang tadinya teman nggak tahu jadi tahu. Yang baru singgah di channel saya, jangan lupa like, subscribe-nya juga, serta komen-komennya juga. Saya harapkan share ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi gini teman-teman, mungkin ada yang mengalami pinjamannya di salah satu bank BUMN ya, pengajuan KUR-nya kok cuma dapat 10 juta, sedangkan saya usahanya bagus, pendapatan saya pun bagus, dan juga saya pasti sanggup bayar buat apa yang saya harapkan. Misalnya dengan jaminan itu BPKB motor. Kenapa tetangga saya dengan BPKB motor dengan tahun yang sama dijaminkan sama dengan saya juga, itu dapatnya lebih tinggi, dia sampai 25 juta, sedangkan saya cuma 10 juta. Prinsipnya gini, usaha berbagai macam, mungkin usahanya penilaian analis itu kurang produktif, jadi analis ngasih untuk awal itu plafon yang lebih kecil dibanding tetangganya. Contoh, usaha pakaian misalnya kayak pakaian anak-anak, pakaian dewasa, hijab. Kenapa beda dengan seperti servis motor, dalam artian bengkel motor? Dia bisa lebih diberikan plafon yang lebih besar dari nilai jaminan, karena yang dia usaha itu berupa barang dan tenaga. Jadi pihak analis berani ngasih pencairan yang lebih tinggi ketimbang usaha pakaian. Maaf, bukannya saya mau banding-bandingkan, bukan. Itu yang saya tahu selama ini buat analisa keuangan. Jadi ya teman-teman di sini nggak usah kaget kalau plafonnya lebih kecil dari tetangga sebelah. Dan juga biasanya itu analis itu ngelihat stok barang untuk spare part motor. Contoh, mereka rata-rata ngambil
memang keuntungannya itu lumayan ya kalau spare part plus tenaga, karena mereka ada kalian kalau untuk pakaian mungkin untung bisa 50%, cuma kan gak setiap hari orang beli pakaian. Kalau bengkel bisa setiap hari orang, entah itu ganti oli, entah itu tune up. Jadi gitu, biasanya analis berhitung dari cash flow harian sama ramainya itu usaha Anda. Jadi prinsipnya gitu, nggak ada yang namanya pilih-pilih kasih. Jadi gitu, bisa jadi nanti yang keduanya Anda bisa di top up dengan limit yang lebih besar dari sebelumnya, misalnya naik ke 5 juta atau naik ke 10 juta 100%, atau bisa dimaksimalin dengan token 25 juta buat jaminan BPKB. Itu kayak yang ngeluarin kan BRI, BNI, Mandiri, BJB juga ada. Jadi ya bank-bank BUMN yang sudah diarahkan oleh pemerintah buat kredit usaha rakyat ini. Mungkin sudah jelas ya penjabaran saya kenapa pencairan Anda lebih kecil daripada tetangga Anda. Itu intinya itu. Jadi jangan berkecil hati. Nextnya Anda bisa minta top up buat pengajuan lagi. Biasanya nanti ketika udah berjalan 2 atau 3 tahun, dilihat historik kredit Anda bagus, nanti juga marketingnya akan nawarin ini mau top up atau enggak, biasanya gitu. Kalau top up ya tinggal ngajuin ulang. Sementara itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.